Ini tentu kita bertanya, kenapa para ahli tafsir itu tidak ada yang berselisih faham mengenai ayat ini, kecuali hanya merujuk pada satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa bisa begitu? Pada pembahasan surah lain, pada pembahasan ayat-ayat yang lain, di antara para mufassirin ada potensi untuk berbeda pendapat. Apalagi dalam persoalan furu', persoalan fikih. Bahkan persoalan-persoalan yang beragam sekalipun, para ahli tafsir generasi salaf, apalagi generasi khalaf, ada potensi untuk berbeda pendapat. Tapi di ayat ini, tidak ada satu pun di antara mereka yang menyatakan bahwa ayat ini merujuk kepada yang lain, kecuali hanya kepada khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuatu yang luar biasa, ya kan? Jadi inilah penjelasan dari beliau yang tadi saya kutipkan. Ini sekaligus sudah mengerucut pada satu tokoh sentral. Satu tokoh sentral ini diberi gelar sebagai Rasulan menurut Al-Quranul Karim, dan Rasul yang dimaksud itu min dzurriyyati Ismail. Pertanyaannya sekarang, sang Rasul yang dari kalangan Bani Ismail itu, apa misi beliau? Yatlu alaihim. Sang Rasul itu akan membacakan kepada mereka ayatika, ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul Qur'an, dan sang Rasul itu akan mengajarkan kepada mereka Al-Quran, was-sunnah, dan juga as-sunnah. Ini penjelasan atau komentari dari beliau yang bernama, tadi siapa? Syekh Shalih bin Abdul Aziz Muhammad Ali Syekh. Ini saya kira semua pasti tahu. Beliau dari mana? Saudi Arabia. Oke. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang beliau uraikan tadi itu sebenarnya bukan sesuatu yang asing. Apa yang beliau jelaskan tadi bukan sesuatu yang gharib, sesuatu yang tidak pernah kita dengar. Tetapi itu merupakan sebuah pernyataan yang merupakan kompilasi dari tafsir-tafsir generasi salaf terdahulu. Dan memang betul, kalau kita ditanya, atau sekaligus kita bertanya, adakah tafsir di kalangan generasi terdahulu, atau yang kita sebut dengan istilah generasi salaf, ataupun generasi setelah mereka yang disebut generasi khalaf, atau generasi modern sekarang, baik yang menyimpang atau yang tidak menyimpang, yang menyatakan bahwa ayat ini tidak merujuk kepada Rasul yang membawa Al-Quran. Pertanyaannya, ada? Adakah ayat ini ditafsirkan merujuk kepada Rasul yang lain? Jawabannya zero, tidak ada. Baik yang sahih maupun yang menyimpang, semua sepakat. Coba bayangkan, kalau sahih, tafsir yang sahih, saya kira sudah kita pahami. Tapi yang menyimpang sekalipun, ya, tafsir yang menyimpang sekalipun, tafsir yang aneh-aneh sekalipun, tidak ada yang mengingkari bahwa ayat ini merujuk kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini merupakan
Kalau bahasa kita menyebutnya aklamasi. Apa itu aklamasi? Kesepakatan dari semuanya. Tidak ada satupun yang mengingkarinya. Kenapa bisa begitu? Ini tentu kita bertanya, kenapa para ahli tafsir itu tidak ada yang berselisih faham mengenai ayat ini, kecuali hanya merujuk pada satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa bisa begitu? Pada pembahasan surah lain, pada pembahasan ayat-ayat yang lain, di antara para mufassirin ada potensi untuk berbeda pendapat. Apalagi dalam persoalan furu', persoalan fikih. Bahkan persoalan-persoalan yang beragam sekalipun, para ahli tafsir generasi salaf, apalagi generasi khalaf, ada potensi untuk berbeda pendapat. Tapi di ayat ini, tidak ada satu pun di antara mereka yang menyatakan bahwa ayat ini merujuk kepada yang lain, kecuali hanya kepada khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuatu yang luar biasa, ya kan?